Halo mama, aku masuk YouTube mah. Itu perlakuannya beda sama aku yang full time sama orang yang asli sini yang full time. Yang full time asli sini dia ngambil kayak care leave, dia cuti udah 2 bulan loh. Habis itu sebulan kemudian dia cuti seminggu lagi. Kok masih ada jatahnya gitu loh. Jadi waktu itu kan kerjaan lagi hectic banget nih karena ada insiden lah di tempat gua kan. Nah terus gue dikontak malamnya karena gue night shift waktu itu kan. Nah gue udah bilang gitu loh, gue nggak sanggup kerja waktu itu karena hectic banget, udah over exhausted, jadi gue tolak gitu. Tapi atasan gue kayak, lu harus masuk katanya, lu kalau nggak masuk lu bakalan you get a lot of trouble katanya. Lo gue kan mikir kayak, ya kan ada aturan di Australia, bahkan atasan nelpon lu di luar jam kerja lu bisa kena penalti gitu. Apalagi yang lu dipaksa kerja gitu loh. Oke, ini video ini agak aneh sebenarnya kan nggak gue buka dulu. Baku udah pulang denyong piano. Kalian dengar keluhannya dulu, tapi kira-kira itulah yang mau diomongin. Jadi ironis banget karena gue kan dapat kerjaan yang gampang banget ya. Kayak gabut gitu, kayak free money lah, gue ngerasanya free money. Sedangkan mereka dapat kerjaan yang sebenarnya kerjaannya ternyata nggak sesusah itu kan, nggak terlalu berat ya, gitu loh. masih manusiawi lah. Iya. Cuma environmentnya yang Iya. Nah, jadi di konten ini ya gue bakalan denger keluh kesahnya mereka sih. Dan for the context, dia itu baru ngasih surat resign beberapa hari yang lalu dan bakalan resign dalam 2-3 hari ke depan. Ya, berarti ya? Iya. Ya. Iya. Dia pun bakalan resign bulan depan nih. Iya, sekitaran dalam bulan depan ya. Bulan depan. Jadi yang nggak sampai 4 minggu dia pun udah cabut, dan mereka tuh kerja di satu area yang sama. Alasan mereka mau cabut itu akan diceritakan di sini. Tadi udah di-sharing keluh kesahnya bahwa punya leader yang ngeselin, dia mau minta cuti nggak dikasih. Lu dipaksa Jadi babu. dipaksa kerja kan sebenarnya. Iya. Itu di luar shift lo, tapi lo dipaksa masuk. Walaupun dapat bayaran juga dan bayarannya gede. Overtime ya. Cuma kan kalau mau nolak sebenarnya hak lo kan. Ya emang hak gua gitu. Iya. Nah, orang itu dapat kerjaan yang santai, orang nggak mengeluh begitu. Sedangkan Doran dapat kerjaan yang susah. Kebetulan Dorang dua kan mau cabut. Nah, jadi kontennya tuh mengarah ke situ. Alasan Dorang cabut. Tapi yang ini kan maksudnya yang ini cabut ke tempat lain. Iya. Ya, yang ini cabut. Ya, ini juga seru juga nanti dibahas. Ya. Waduh. Wah, ini seru banget ini. Tolong editor tolong sensor ya. Ini Iya, kena alasan cabutnya dulu deh. Ya udah jelas toksik gitu kan. Nah, elaborasi toksiknya itu. Lo tadi yang dipaksa kerja malam-malam. Bentar, gue mau tanya. Tapi kalau lu tolak apa jadinya? Akan jadi apa gitu? Udah pernah lu coba tolak? Pernah coba gue tolak sekali. Dulu pernah. Jadi gue kan karena keseringan. Nah, terus gue dipaksa hari Jumatnya. Dia bilang gini, lu besok masuk katanya. Karena dibutuhin kan gitu. Nah, terus gue jawab, gue nggak bisa masuk gitu. Besoknya hari Sabtu itu. Terus dia jawabnya, ini emang langsung supervisornya yang ngomong. Kalau yang kemarin itu kan masih training supervisor, orang yang berbeda gitu. Terus katanya, lu udah kebanyakan ngambil, lu udah kebanyakan nggak masuk di hari Sabtu katanya. Jadi udah kebanyakan nggak mau gitu. Iya. Sorry gue potong. Shift lu itu harusnya Senin sampai Jumat. Iya. Doang kan? Udah. Iya. Kadang-kadang lu disuruh masuk hari Sabtu, ya itu kan udah di luar shift lu. Iya. Sebenarnya lu tolak nggak apa-apa. Ya emang nggak apa-apa. Tapi ya kan. Iya. Tapi lu dibilang lu udah keseringan nolak yang hari Sabtu. Gitu. Iya. Sekarang kan salahnya dia kan. Iya. Makanya. Apa yang terjadi? Gitu loh. Gaslighting ya apa? Gaslighting. Iya. Terus katanya kayak lu harus masuk besoknya katanya. Gue nggak terima alasan apapun, I don't care katanya. Terus yang juga yang itu yang orang forklift juga kayak gitu kan? Iya. Alasannya kan waktu itu kan karena dia udah janjian cek mesin mobil apa dan katanya itu kan susah buat bikin janji sama orang mekanik gitu kan. Orang ini mau nggak masuk hari Sabtu karena udah janjian, tapi nggak dibolehin harus masuk. I don't care katanya. Tapi ini
Berarti cuma di departemen lu doang ya kayaknya? Apa di departemen lain juga gitu? Di Ngana departemennya ada tuh? Nggak ada. Maksudnya Ngana pernah atau disuruh masuk di luar Ngana shift? Pernah. Tapi dan Ngana pernah tolak juga? Pernah tolak. Dan nggak masalah. Harusnya yang benar kayak gini. jadi memang itu tergantung manajemen. Berarti balik lagi yang Dennis tadi bilang sebelum kamera on, tergantung leadernya kayak apa. Soalnya kalau di cleaning department ya, khususnya yang day shift santai banget. Orangnya itu, dia itu orangnya kalau misalnya kita nih lagi istirahat, tiba-tiba ada panggilan chiller. Biasa kan kalau kita istirahat, radio kita matiin kan, kita nggak dengar, dia yang jawab, dia telepon dulu kita satu-satu, sibuk nggak. Kalau semua bilang lagi smoko, dia sendiri yang naik. Harusnya ini apa? Dia ini jabatannya apa? Supervisor. Nah, harusnya leading hand kayak begini. Iya. Bener nggak? Iya kan? Waduh, saya nggak berani ngomong. Iya, jadi kalau misalnya ada yang nggak beres, ya dia yang turun gitu, atau nggak ya dilihat ada yang kesulitan ya dia yang bantu. Itu satu, disuruh masuk di luar shift, dan sebenarnya disuruh masuknya nggak apa-apa. Ya, tapi begitu kita tolak, harusnya nggak apa-apa juga. Ya. Gitu. Apalagi balik lagi, sih ini bos. Ya soalnya kan yang peraturan itu tadi gue herannya itu loh. Sedangkan dia nelfon gue aja nggak gue penaltiin gitu, nggak gue laporin. Itu gitu. dia pak. Berarti dia menghubungi lu di luar jam kerja juga kan? Iya. Ini tuh sebenarnya ini untuk di Aussie ya. Ini offense yang lumayan parah loh ini sebenarnya. Bahkan departemen mereka ada grup WhatsApp itu udah kayak di transport juga ada grup WhatsApp. Gua kan nggak berguna di situ, jadi gua nggak masuk. Ada yang buat truknya sendiri, buat di bengkelnya dan seterusnya gitu. Ada 12 grup. Tapi balik lagi, kalaupun mereka nggak aktif, mereka nggak jawab di luar jam kerja nggak masalah. Ya. Dan lu juga dihubungin di luar jam kerja. Tapi aku emang nggak ada pilihan sih, soalnya kan kita kontraknya beda. Oh iya, ini konteks lagi. Lu casual full time maksudnya. Lu dihubungi di luar jam kerja juga kan? Tapi gue pasti masuk. Aku pasti masuk. Oh, jadi kalau full time tuh lebih terikat. Ya, lebih diprioritasin masuk. Tapi kalau lu tolak? Pernah aku tolak. Waktu itu sakit tuh. Boleh. Aku izin ke manajer langsung, boleh. Karena alasannya sakit? Iya, sakit. Aku pernah nggak lu tolak karena males? Iya, karena malas aja, karena pengen nolak aja, karena capek kayak apa kayak gitu. Nggak boleh? Nggak tahu aku belum. Dia orangnya tekun dari gue, makanya dia pengen masuk. Oh, oke. Kalau dia itu punya sick leave, punya annual leave Iya, yang iya. bisa dipakai tanpa alasan. Iya, kita maksud Iya. dia kan bisa pakai itu. Nah, pertanyaannya boleh nggak dia pakai itu? Itu. Iya. Ini udah Kalau misalnya dia serius ngasih nih. surat, Ah. itu langsung ke atasan di atas dia kan? Kalau nggak ngasih Kalau surat. enggak, dia kan ngasih suratnya Oke. ke atasan yang di Oke. atas dia. Ya. Dan atasannya itu nggak toksik dari dia. Kalau Oke. misal atasannya ini ngasih suratnya ke dia, dia nggak dipaksa ya dia langsung disuruh cabut dong sama atasannya. Jadi karena kalau pakai surat itu yang buat keputusan tuh lebih di atas Iya. lagi, dan yang lebih di atas lagi ini ya bener lah gitu, Iya. bener ya. Lu berdua pernah nggak bawa ini ke top manajemen? Ya. Belum. Bersuara gitu. Iya. Karena begini, orang-orang di production itu kalau ada masalah sama supervisor mereka, sama leading hand, itu pasti langsung dibawa lapor. ke top manajemen. Oh, ini departemen yang production. Ya, yang production. Dan mereka pun mengeluh kerjaan, maksudnya kerjaan saya terlalu berat. Iya, iya. Itu boleh, maksudnya diperbolehkan. Hah? Oke. Iya. Iya, memang ini Beda, di Australia beda. tuh gini. Iya. Di Australia gini. Saya kaget banget. Karena ada kemarin yang dia pusher kan, Iya. badannya kecil, pusher, dia ngomong nggak mampu. Karena pusher butuh tenaga Iya, butuh besar. tenaga kan? besar. Maksudnya dia ngomong di situ malah dia malah jadi beban lah, inilah. Dan akhirnya dipindah. Ini contoh juga ya. Gue dulu di tempat kerjaan yang lama, gue sih nggak pernah ngeluh. Tapi ada orang yang bukan ngeluh sih, dia bilang kayak ini kerjaannya terlalu berat buat dia gitu. Emang dia cewek dan postur tubuhnya lumayan kecil. Dan kerjaan yang dia kerjain itu memang menurut gue, iya kayak ini emang lebih dari kapasitas lu gitu. Dia ngomong, ya udah nggak dipecat, nggak di apa, ya dipindahin, dan nggak ada masalah, nggak dilihat kayak nggak berguna nih orang, enggak. Nah kalau di Indo kan gitu kan, maksudnya kayak
ini orang nggak bisa diandelin nih gitu. Tinggal tunggu waktu buat dipecat gitu. Ada ini salam perpisahan. Sementara aku ganti dulu ya. Nah, lu mungkin terbiasa dengan budaya Indo. Budaya Indo kan gitu kan. Iya, nggak enakan. Ya nggak enakan. Terus ya kita terima aja apa yang dibilang atasan. Karena lu serba salah, lu mau nolak terus, takutnya malah di-kick. Apalagi casual. Iya. Ada nggak perasaan itu? Ya kan? Gue lebih ke kayak gini sih. Karena kan gue jatuhnya kayak expat gitu kayaknya. Kedudukan gue nggak pasti di sini gitu Iya. loh. Apalagi casual. Iya. Terus gue lebih mikirnya kayak gini, karena dia udah orang asli sini dan kalau semisal nih gue lapor ke atasan, dia kan udah asli sini dan dia bakalan kayak karirnya bakalan tercoreng gitu loh. Gue takutnya kayak gitu. Gue lebih nggak enak ke dia. Maksudnya kayak hanya karena satu expat, satu keset kaki Australia kayak gue gitu loh. Gue ngerti. Karir seluruh hidupnya rusak gitu loh. Berarti salah satu alasan lu nggak mau lapor karena siapa ya, si toxic ini kita namain apa nih? Botol aja. Botol. Si lu nggak mau kalau lu lapor ke atasannya lagi dia yang kena, akhirnya karirnya jadi rusak. Iya, gue cuma nggak enak. Gue kan tambah satu lagi, gue bujang ya, gue nggak ada tanggungan kayak. Kalau dia kemungkinan mungkin dia ada keluarga itu segala macam. Ntar kalau misalnya dia dipecat, ntar anak istrinya mau makan apa? Ya ngerti. Kalau gua sih liatnya ya ini karena lu punya apa ya, punya hati yang baik aja gitu. Tapi di sisi lain, menurut gua gini, kalau misalnya lu nggak lapor, oke, nggak masalah, itu pilihan lu. Tapi lu lapor pun menurut gua ya itu hak lu juga. Gitu. Ya sebenarnya iya sih. Tapi gue nggak baik bang, gue. Iya. Kadang-kadang tuh hidup tuh nggak fair. Lu coba ngelindungin dia, lu coba mikirin dia, tapi dianya bangsa. Dia nggak mikirin lu, iya. Iya emang kayak gitu. Jadi lu yang dirugikan gitu. Ya emang dunia itu emang nggak adil. Iya. Kenapa warnanya hijau? Casual. Katanya dia full time. Oh iya dia full time. Makanya gue heran kok hijau. Itu kan For the casual. konteks biasanya casual sama full time itu dibedain warna ID card-nya. Dan biasanya casual hijau, full time warnanya biru. Buat yang nggak tahu casual sama full time bedanya apa, ini udah gue jelasin berkali-kali, tapi gue jelasin lagi sedikit 10 detik. Casual itu lu tidak terikat waktu gitu. Gimana ya? Kalau full time lu terikat waktu kayak PNS, kalau casual kayak honor. Udah gitu. Pas di detik ke-10. Casual tuh lu dibayar hitungan jam kayak honor, kalau full time ya kayak PNS biasa lah gitu. Lu udah ada gaji tetapnya gitu. Di luar overtime. Lu kerja udah berapa lama sih di sini? Udah hampir setahun. Lama juga ya. Gue pikir baru 4-5 bulan. Oh iya, dia dulu kerja di tempat gue sekarang. Dia cabut. Emang pembodohan. Ada ceritanya kenapa cabut dan dia memang harus cabut. Gak apa-apa dibahas sedikit aja di sini. Jadi beliau kan di sana ditunjuk sebagai mekanik dan ya sama sebenarnya kerjaannya santai. Ya mungkin mekanik tuh lebih kerja gitu. Gue lebih FK. jelas FK ya. Untuk memperpanjang visa di payslip itu kalau jobnya mekanik, job title-nya mekanik itu nggak eligible gitu, nggak bisa lah gitu, jadi dia harus pindah ke tempat lain. Ya pokoknya kira-kira gitu, itu alasan kenapa dia pindah. Ya itu gue kaget pas denger cerita lu, karena gini, gue kan baru di sini. Pas gue induction, gue ingat itu, wah ini profesional banget gitu. Gue masih ingat loh, benar-benar dibahas tuh soal harassment, soal bullying. Oke, itu wajar di semua company itu ada gitu, itu formalitas lah. Tapi ini tuh benar-benar di-emphasize, benar-benar lu tuh ditekenin. Salah satu yang gue inget soal sexual harassment, misalnya catcalling, siul misalnya kayak gitu. Kita mah bisa aja ngeles gitu kan. Kita mau godain atau mau catcall, mau sexual harassment bisa aja ngeles kayak enggak kok orang itu manggil apa binatang atau apa gitu. Tapi di situ dikasih tahu, nggak penting intention lu apa, yang dilihat action. Sama seperti ada kasus yang terjadi di suatu tempat, si orang ini melakukan pelecehan seksual gitu. Pelecehan seksualnya ya bercanda sebenarnya, kayak misalnya nempok apa, mungkin nggak usah nempok pantat nih, coel aja deh gitu. Coel ini kan ada banyak gitu. Ada yang kayak cuma lu kayak ya, ada yang kayak ada ekstra ya kan? Apapun alasannya, kalau itu si korban tidak nyaman, ya udah gitu.
Dan kejadian yang bersangkutan dipecat. Makanya gue kaget banget sih. Gimana ya, gue kira ini tidak akan terjadi di perusahaan yang cukup besar. Menurut gue, ini bukan kesalahan top manajemen. Balik lagi. Ini bukan kesalahan top manajemen. Karena yang gue denger ya di perusahaan yang sekarang, itu kalau ada yang lapor, didengerin. Dan kena. Beneran kena gitu. Ini lu kalau lapor, fix kena. Gini, kalau lu masih mikirin kayak ya dia kasihan dan sebagainya. Kalau menurut gua sih kayaknya yang bersangkutan gak bakalan langsung dipecat. Orang yang bersangkutan udah kerja lama di sini gak bakalan langsung dipecat. Pasti teguran dulu, pasti. Tapi balik lagi, gua bisa ngerti posisi lu karena mungkin lu ini konflik avoidant. Jadi cenderung menghindari konflik, ya. Iya itu juga sih. Iya. Karena gue pun sedikit banyak gue kayak gitu sebenarnya orangnya. Kecuali udah parah banget ya. Gue sedikit banyak gitu. Gue kalau balik lagi kerjaan gue yang lama ya, gue team up sama ini satu orang yang nggak berguna. Bener-bener, waduh malesnya itu keterlaluan. Akhirnya gue jadi kerja ekstra gitu. Nah itu gue tahanin karena menurut gue ya udahlah. Gitu. Masih bearable juga gitu, masih bisa gue tanggung. Nah gue sih udah set limit gue gitu kalau misalnya lu lebih parah lagi ya. Udah sampai di sini gue lapor. Dan itu terjadi. Jadi ini gue tahan, ini gue lapor. Jadi nah teknik lapor gue itu gue nggak lapor langsung. Gue lapor langsung tuh males gue konfliknya. Gue nggak maunya kayak misalnya ini pasti dibayangin juga nih. Misalnya lu komplain ke top manajemen, terus dikonfront. Kamu sini, ya kan? Terus apa yang terjadi gitu? Itu gue males tuh. Gitu, gue males karena lu harus jelasin lagi, terus ya lu nggak enak berhadapan dengan orangnya langsung walaupun emang orang ini bangsat gitu. Terus satu lagi juga segi bahasa pastinya. Mereka pasti lancar kan. Betul. Ditambah kita yang ya walaupun ya taruhlah kayak IELTS lu 10 9 kayak 9 paling tinggi 9. Iya sih 9 lagi kebanyakan. Perdana Menteri. Ya kayak itu kan bukan bahasa ibu lo gitu, bukan your mother tongue gitu. Jadi nggak sepasi mereka dan lu ada di satu saat kayak sedangkan orang British sama American accent aja masih ada language barrier-nya loh. Jadi gue pernah denger kayak ada cewek dipuji sama orang British accent gitu, classy bird. Yang Amerikanya bingung. Ya karena perbedaan bahasa. Itu tadi. Ya, gue nangkep. Jadi kadang lu takutnya bukan siapa yang benar tapi siapa yang bisa menjelaskan lebih baik. Ya itu. Tapi cara lapor gue adalah kan yang kerja bukan kita berdua doang. Gue emang kerja team up-nya emang sama dia gitu. Tapi kan ada orang lain yang di atasnya sedikit gitu, yang lebih senior gitu. Nah, gue ngomong ke dia gitu. Itu gimana sih tuh dari tadi ke toilet tuh udah 10 kali hari ini ke toilet. Lebay 10 kali. Tapi beneran dia tuh ke toilet tuh 7 kali dan setiap ke toilet tuh 15 menit. Ya lu hitung aja. 2 jam. 2 jam lebih gitu. Saya juga mau kayak gitu, Bang. Kalau nggak ada kerjaan nggak apa-apa. Gue bilang ke orang ini, ke si senior ini orang kalau nggak ada kerjaan gue nggak masalah. Masalahnya tuh dilakuin pas lagi sibuk banget. Akhirnya gue jadi gue yang jadi padahal bayarannya sama ya masalahnya. Padahal bayarannya sama bener. Ya terus giliran overtime dia yang mau overtime. Gue emang anjing banget. Dan dia nggak langsung dipecat. Ya ditegur. Gue emang kasihan ngelihat dia ya kayak ya masih muda, butuh kerjaan juga, tapi ya di sisi lain lu juga punya tanggung jawab. Gitu, lu juga punya tanggung jawab buat buat tidak seenaknya gitu. Ya sama kayak bos lu. Iya, terus juga satu lagi kalau semisal gue nggak lapor gitu loh, pasti akan ada orang yang kayak gue dong yang lain ngerasain kayak gitu. Ya, itu juga yang gue tunggu-tunggu. Nggak apa-apa, aman, tenang. Izin. Gue juga awalnya ngerasain kayak gitu. Ntar juga ada orang yang laporin gue tunggu-tunggu gak ada. Akhirnya gue yang harus ini. Tadi dia udah sempat singgung di awal, gue nggak tahu sempat kerekam apa enggak. Yang kayaknya perlakuannya itu beda. Oh, yang itu dia bilang tadi yang full time Australia sama full time pribumi. Iya, betul. Nah, gue baru mau bahas. Dan ini sebenarnya lebih parah lagi. Ini rasisme, Pak. Ini bukan salah top manajemennya, tapi pure si leadernya ini. Di departemen lain baik-baik aja gitu, tapi salah si leader ini. Dan ada faktor karena
kalian tidak mau lapor juga. Nggak, terus satu lagi, lu tau nggak kenapa yang di production itu lebih nggak setoksik yang dari kami? Karena kan gini, general manajernya Ya. kan sering mondar-mandir tuh. Kalau tempat lu sering kan? Kalau tempat lu mungkin nggak pernah karena jauh kan. Tapi emang ada, lu masalahnya di situ ada yang punya perusahaan masalahnya bang, adeknya. Terus Kalau tempat gua itu general manajernya nggak pernah sama sekali, jarang banget jalan ke tempat gua gitu. Jadi nggak pernah sama sekali atau jarang banget? Jarang. Hampir dibilang nggak pernah, hampir bisa dibilang nggak pernah sama sekali. Gitu. Barely. Iya, jadi kayak ya bakalan kayak jarang ke audit, jarang kepantau gitu loh. Oke. Sedangkan kalau yang kayak di kayak Production. taruhlah mid production sering jalan mondar-mandir sih itu kok di tempat gua nggak pernah masuk dalam gitu loh. Jadi wajar aja gitu loh, environment toxic KKN segala macam itu muncul dari situ gitu. Mereka ngerasa kayak ya tempat ini punya gua. Ya, Nggak ada gitu. si yang agak tinggi ini ya, yang punya posisi yang manajernya lebih itu tinggi. enggak. Jadi ya emang seenaknya dia gitu Iya. loh jadinya kayak ya Tapi lebih ke ini juga sih, maksudnya dan nggak ada yang lapor. mungkin Ya, dari cuma itu. dari anak kolega-koleganya Iya. dia itu kayak diam semua. Iya. Gue percaya kalau ada yang lapor Pasti pasti ya, ada perubahan. Kena Pasti batunya ada pasti. perubahan. Ya. Karena orang-orang production itu bisa pindah-pindah, bisa maksudnya situasinya bisa kayak gitu karena mereka Lapor juga. suka speak up. Dan ada yang lebih brengsek gak? Apa? Jadi kan gue dulu pernah izin tuh, tanggal 9-nya kan libur karena Kings. Raja ya Kings Day, King's ya. birthday. Ya. Jadi gue kan Jumatnya libur tuh karena minggu kemarinnya dipaksa masuk kan. Emang capek terus gue izin sakit gitu. Oke. Terus hari Selasanya masuk. Ini yang supervisor yang baru itu wakaf gue terus itu kan ngomong kan. Dia tanya gini, "Lu kemarin sakit?" gitu. Iya. Dia kayak you talk shit gitu ya kan, kayak gini gitu ya. Jadi kayak gesture talk shit gitu. Gue langsung jawab gini. Gue kasih ke orang yang posisinya lebih dari lu, ke general manajernya, gue ngasih surat sakit ke dia dan dia nggak nanyain apa-apa dan itu legit kok katanya kan. Ya gue nggak percaya, I got a friend katanya. Jadi dia kayak lu Iya, tuh dia cuma merasa- mau izin doang gitu loh katanya. Dia punya orang dalam yang tahu lu tuh. Iya, padahal gue orangnya siapa? Yang dia siapa? Temen gue dikit. Lu bacot, lu itu orang emang sok keren bangsat emang. Ini Nah, ini parah. udah parah. Ini lu tuh parah banget ini. Lu Karena- tuh parah banget asli. Sebenarnya kalau employee ngambil cuti sakit misalnya Iya. di sehari sebelum weekend, itu manajemen udah pada ngerti. Orang Dan- ini siki doang. Nah, itu istilah Seeking, slang ya. siki kan itu datang dari situ kan. Maksudnya ya dia ngambil sakit walaupun gak benar-benar sakit. Iya. Dan bukan menormalisasi tapi mereka menganggap hal itu biasa. Betul. Iya. Betul. Gini ya, di tempat gue yang lama, itu setiap hari Jumat, itu di radio, gue kan pegang radio pas gue jadi forklift, ditanya, hari ini ada berapa orang yang batuk-batuk? Karena mereka udah tahu gitu. Iya. Pasti ada beberapa orang yang memanfaatkan hari Jumat ini untuk pura-pura Iya, sakit gitu. Dan ya bukan dinormalisasi tapi ya diwajarkan gitu. Karena ya mereka lebih mengutamakan life itu, work and life balance, lebih mengutamakan life-nya gitu ya. Mungkin mereka memang butuh day off lebih awal sekali-sekali gitu. Dan banyak gitu gue denger ya hari ini ada 5 orang yang lagi pusing-pusing gitu hari ini ada. Kalau di ini ya, adalah teman gue yang bilang dia sakit, tapi emang beneran sakit, dia emang Iya. beneran sakit. Waktu gue ditanya, lo yang ini kemana? Oh dia sakit. Nah dia responnya gini, oh he just got a sicky. Iya, tahu dia. Dia langsung, you know, because it's Monday and Iya. bla 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 bla. Dan nggak masalah. Iya, maksudnya dia Cuma kayak, oh ya bahas udah doang. dia ngambil siki doang, dia nggak bener-bener sakit. Iya. Nah, gitu. Dan nggak butuh surat, Iya, nggak butuh nggak apa. butuh surat, Ini udah pakai surat. masing juga nggak dipercaya. Iya, Masih makanya dikatain. Enggak, gue karena Nggak karena itu kan Kacau. udah ngelewatin batas banget di gue. Makanya gue langsung jawab kayak itu tadi. Orang yang di atas lu aja, gue udah kasih dokumen legit, dia nggak masalahin kok ya. Lu baru supervisor kok lu malah kayak gitu loh. Lu baru kemarin jadi supervisor kemarin sore loh. Lu kok gituin gue gitu. Gue langsung tanya kayak gitu kan. Ini Ini. mini Indonesia. Iya, iya. Dalam konteks kalau kita kerja di Indonesia kita harus nurut atasan, Iya. gitu. Ya kan apa aja.
Dan Menarik. apa Ya, terus batas-batas dia bullying bilangnya, gini dia juga nggak bilangnya ada kayak gitu. Dia bilangnya kayak gitu loh. Jadi kayak lu kalau semisal sakit, lu bilang aja ke gua katanya. Dan ya gue mikirnya kayak gua aja kemarin Sabtu bilang nggak mampu aja lu paksa masuk. Apalagi semisal gue Siki bilang ke dia pasti dipaksa masuk. Dia kira bodoh gua. Iya. Jadi ini benar-benar treatnya tuh treat mirip-mirip di Nggak. negara tercinta. Enggak, dia tuh berusaha buat jadi manipulatif. Dikira Iya, gue tuh bodoh itu. gitu loh. Iya. Kayak ya memang gue dari negara yang mayoritas orangnya di Indonesia gitu loh. Iya, Gue gak mau bilang gitu. Yang secara in general Iya. ini data ya. Iya. Studi membuktikan IQ-nya in general agak di bawah. Ya, in general 75, nggak sekian semua sekian orang. jadi orang British yang Iya. dari itu ya. Ya gitu. Itu studinya bilang begitu. Iya. Cuma kan nggak semuanya kayak gitu. Ya mungkin dia doang. Baru keluar udah dikatain. Jadi kira-kira itu mau sharing aja. Mungkin ada manfaat-manfaat yang bisa kalian petik lah. Yang pertama balik lagi soal mentality. Mental kalian di sini tuh harus sudah siap. Ini gue cerita sedikit banget. Ada yang ketemu gua orang nado. Sorry nih kalau nggak ada bau nih ini. Ya dia baku dapat dengan kita. Kong dia cerita katanya dia salah satu orang yang bau nih kita pakai video-video. Yang mana kita pakai video-video itu waktu itu menceritakan struggle-nya di Australia. Maka dia bilang, tapi kita nggak kuat kak kerja di sini. Nggak kuatnya tuh bukan yang kayak Rehan ya, maksudnya Yang memang betul-betul tidak kuat. iya, yang betul yang memang diperlakukan ini karena kerja fisik aja gitu. Dia kerjaannya itu berhubungan sama farm ya. Itu kerjaannya lumayan fisik kan gitu, misalnya jalan apa. Jalan Dan dia panas kan kalau summer. Ya, dia bilang dia nggak kuat. Terus gua harusnya kan nganape mental sudah siap kalau ngana baru kita pakai konten-konten begitu. Bagaimana kerasnya Tapi kita gini, Bang, kerja gitu. kebanyakan ya bang ya orang yang semisal kayak orang yang pengen WAV, gue kan pengen WAV gitu. Tapi gue kan karena nggak tahu konten, karena nggak lihat konten kreator gitu. Jadi kayak gue dengar dari kan ada beberapa teman orang tua gue kan kebetulan ada beberapa dari beasiswa orang luar kan. Jadi dia ngomong emang yang WAV itu kerjanya berat. Keras, katanya. iya. Ya jadi gue mikirnya kayak ya gue kan dulu di sini juga itu ya berat juga teknisi ya. Jadi ya seberapa sih gitu. Itu maksudnya. Kebanyakan orang kayak gitu, Kalau- gitu. iya. Jadi waktu di Australia langsung kena ulti bang. Iya. Pasti. Kalau gua ya sebelum WAV itu udah diperingatkan sama beberapa teman-teman. Oh lu kalau WAV susah ngejar karir. Ya. Kalau WAV kerjaannya kasar begini. Susah ngejar karir di Indonesia kan karena Iya, iya, masalahnya iya, ya, gitu. kan ada gap kan soalnya. Iya. Sama di Australia juga maksudnya Iya. ada diombang-ambingkan kan. Iya. Kerjanya juga di sini kayak semisal banyak kerjaan yang nggak relevan gitu loh Iya. balik di Indo. Iya. Gitu. Untuk ada Susahnya pet gitu. agak susah. Iya. Udah diperingatkan dan bla 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 bla. Tapi kenapa sampai memang oke ikut WHV? Ya karena BU. Butuh uang. Maksudnya Karena butuh secara uang. finansial di sini Iya. kerja 1 tahun di Australia itu mungkin equal dengan kerja 5 sampai 10 tahun di Indonesia. Seumur hidup bang. Jadi kalau di Seumur hidup ya. kalau diberi perhitungan maksudnya oke, katanya sama penghasilan Indo dengan penghasilan Aussie kalau dipadankan dengan biaya hidup Iya. kurang lebih sama. Iya. Siapa? Tapi sama gimana di Indo bayar kosan bla 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 sebulan tidak bisa menabung, sedangkan di sini masih bisa menabung, Iya. masih bisa kirim ke orang tua. Enggak, itu yang walaupun hidup gue kalau semisal dibandingin sama temen gue ya lumayan boros gitu. Iya. Simpanan gue banyak bang. Iya. Memang pengeluaran kita di sini banyak, tapi pemasukannya lebih banyak lagi. Iya. Nah, sedangkan di Indonesia, walaupun pengeluaran kalian nggak ada, pemasukannya itu terbatas gitu. Iya. Di kerjaan yang ya di level-level kita lah gitu. Jadi, fresh graduate iya. agak-agak. Waktu itu mindset gua waktu itu di Indo, ya udah kalau Betul. di Indo otak gua nggak kepake, ya mending di Australia otot gua yang kepake dan Iya. menghasilkan uang, Iya. gitu. Tapi katanya kepake nggak bang? Kepake dong, 25 liter, 25 liter. Tapi intinya itu, memang ya harus persiapkan mentalitas karena di sini ya bisa ada hal-hal surprise yang terjadi gitu. Kalau sudah siap mentalitasnya, insya Allah, insya Allah worth it di sini, gitu. Insya Allah worth it. Satu yang perlu diingat, Hmm. you only have yourself di sini. Oh iya, itu. Iya.
ya bisa sih, maksudnya dapat bantuan Iya. orang dan sebagainya, tapi jangan terlalu Bergantung. ya. Dan ya perlu ditekankan lagi bahwa ini kita tidak dalam rangka menjelek-jelekan sebuah perusahaan, sebuah negara. company ya, tapi lebih ke ya sharing aja, sharing realita yang kemungkinan akan terjadi jika kalian kerja di Australia secara umum gitu, in general. Ambil hikmahnya aja bang. Yoi, diambil hikmahnya tuh. Yaudah kalau gitu see you on next video Pi. Ini ada yang aneh di video ini. Nggak, Goniro belum perkenalan. Jancok. Aneh banget. Perkenalan di terakhir. Ya gue Rehan Deza, biasa dipanggil Bambang. Jauh banget. Saya mungkin sudah pernah muncul di video-video sebelumnya. Betul. Saya Mika Maringka, sementara bekerja sebagai cleaning specialist. Kira mau bilang delivery driver. Kalau saya emang keren kerjaannya bang. Rendering plan operator bang. Gak perlu di bahasa Inggrisin lagi bang. Namanya udah keren. Iya. Cuma percuma nama keren kalau udah pikir.